Episode 85 dengan judul Ibu Kota Kekaisaran. Dunia persilatan kembali digemparkan oleh sebuah kabar yang menyebar tentang adanya artefak misterius ke-8 yang ditemukan di dunia persilatan. Kabar itu cukup mengejutkan mengingat banyak lain bahwa artefak hanya berjumlah 7 saja. 3 dimiliki sekte aliran putih dan 4 sisanya berada di tangan aliran hitam saat ini. Adanya artefak ke-8 menunjukkan bahwa kemungkinan masih ada artefak lain yang masih belum ditemukan atau disembunyikan di seluruh kekaisaran langit utara. Artefak ke-8 membuat gejolak dunia persilatan kembali semakin panas. Beberapa sekte besar aliran hitam ataupun putih mulai mengerahkan anggota mereka untuk mencari siapa yang memiliki artefak ke-8 tersebut. Sayangnya informasi berita artefak ke-8 hanya sampai pada seorang kakek sepuh bersama 2 anak muda yang dikabarkan membawa artefak yang dimaksud. Ketiganya sedang dicari di seluruh kekaisaran. Namun entah kenapa mereka seolah bisa menghilangkan jejak, seperti hilang di telan udara. Tidak heran kenapa banyak orang yang menginginkan artefak ini. Dalam 6 hari saja aku sudah menerobos 2 kali. Liu Yuwen menggelengkan kepalanya pelan, sambil berdecak pelan. Liu Yuwen sedang duduk bersila tak jauh dari artefak misterius ditaruh. Ia menggunakan aura artefak itu untuk kultivasinya dan hasilnya cukup mengejutkan dengan kemajuan pesat yang dirinya alami. Liu Yuwen sudah menerobos ke tingkat alam nirvana tahap 3 dibandingkan mengonsumsi pil yang selama ini ia lakukan. Efek artefak jauh membuatnya lebih berkembang. Tidak hanya Liu Yuwen saja yang mengalami penerobosan, melainkan Soro juga. Sama dengan Liu Yuwen, gadis itu sudah 2 kali menerobos dan kini telah mencapai alam jiwa tahap kelima. Rur, bagaimana dengan kultivasimu? Liu Yuwen menghampiri Soro yang baru saja selesai berkultivasi. Banyak kemajuan Liu Gege, tetapi aku masih memerlukan banyak waktu untuk menerobos ke tahap 6. Jangan buru-buru. Kita mempunyai banyak waktu untuk menggunakan artefak ini. Tidak ada yang merebutnya dari kita. Liu Yuwen tertawa kecil. Ia mengetahui Soro begitu semangat setelah merasakan manfaat artefak misterius tersebut. Lagi pula, kau baru saja menerobos kemarin. Soro tersenyum sebelum mengangguk. Ia bangkit dari posisi duduknya dan melihat ke langit malam yang perlahan ada noda kemerahan. Sebentar lagi matahari memang akan terbit dari sana. Sudah pagi. Liu Gege mau makan apa? Kau baru saja berlatih. Hari ini biar aku saja yang memasak. Tidak apa Liu Gege. Aku tidak lelah, malah senang ingin menyiapkan masakan untukmu. Tapi, Liu Gege, aku adalah calon istrimu di masa depan. Akan lebih senang jika Liu Gege diam dan menunggu aku memasak. Liu Yuwen membuka tutup mulutnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya tidak ada kata-kata yang keluar. Liu Yuwen akhirnya mengangguk sebelum duduk kembali di tempat semula. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa waktu bersama, hubungan Liu Yuwen dan Soro memang jadi lebih dekat sampai Soro selalu mengatakan dirinya adalah calon istri Liu Yuwen, padahal hubungan keduanya baru saja bertunangan. Liu Yuwen selalu diam ketika Soro menyebutnya demikian. Lebih tepatnya pemuda itu tidak memiliki kalimat yang cocok untuk menjawabnya. Soro kemudian mulai mengeluarkan perabotan, memasak serta bahan masakan yang akan diolah. Liu Yuwen menunggu sambil meracik sebuah pil. Lur, kita bisa sampai ke ibu kota sekitar setengah hari jika berjalan lebih cepat. Setelah di sana, kita tidak perlu lagi tidur di alam terbuka seperti ini. Aku mengerti Liu Gege. Kuharap kita juga bisa bertemu guru di sana. Liu Yuwen mengangguk. Akibat kejadian teleportasi beberapa hari lalu pastinya, kakek Xiao akan kebingungan melihat ia dan Soro menghilang begitu saja tanpa jejak. Menurut Liu Yuwen, satu-satunya agar keduanya bisa bertemu, kakek Xiao kembali adalah menuju tujuan perjalanan mereka. Ia yakin kakek Xiao juga akan berpikir serupa saat ini. Satu hal yang luput dari perhitungan Liu Yuwen adalah ia tidak mengetahui benar seperti apa ibu kota kekaisaran. Sesudah sarapan dan memadamkan perapian, Liu Yuwen dan Soro melanjutkan perjalanan lagi. Seperti yang dikatakan Liu Yuwen, keduanya tiba di ibu kota tepat matahari di atas langit. Inikah ibu kota? Soro membuka mulutnya dalam waktu yang lama melihat gerbang kota Loran. Nama ibu kota, Kekaisaran Langit Utara di depan matanya. Keterkejutan Soro memang cukup diwajari melihat gerbang tersebut cukup tinggi hingga sampai puluhan meter. Gerbang yang berwarna keemasan itu terlihat gagah, besar, dan mewah. Seolah menunjukkan begitu megahnya kota Loran dibandingkan kota lain. Di seluruh kekaisaran, ada cukup banyak antrian di depan gerbang. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator dan rombongan pedagang yang ingin masuk ibu kota. Liu Yuwen dan Soro kemudian mengantri. Awalnya Liu Yu
Wen berpikir akan mengantri cukup lama mengingat panjang antrian, namun ternyata dugaannya sedikit meleset. Di depan gerbang ada puluhan petugas yang memeriksa setiap orang yang akan masuk. Dengan jumlah petugas sebanyak itu, Liu Yuwen akhirnya bisa masuk ke dalam kota dengan lebih cepat. Souro kembali terpana untuk kedua kalinya sesudah memasuki ibu kota. Jika sebelumnya ia terkejut dengan gerbang raksasa kota, namun kali ini ia terkejut karena begitu besarnya kota Loran. Liu Yuwen juga tak kalah bereaksi. Ia mengumpat dalam hatinya setelah melihat begitu luasnya kota Loran. Fikir, kotanya seluas ini akan membutuhkan waktu seumur hidup agar aku bisa bertemu kakek Xiao kembali. Jika dihitung dari luasnya, kota Loran memiliki ukuran 2-3 kali lipat dari kota Dharavi. Kota Loran memiliki infrastruktur yang lebih maju dari kota besar pada umumnya. Pembangunannya juga tertata dan lebih rapih. Liu Gege, apa yang harus kita lakukan sekarang di kota yang sebesar ini? Tanya. Souro bingung, karena turnamen kekaisaran diadakan tinggal beberapa hari lagi. Jetty tidak perlu buru-buru ke istana, mencari penginapan. Juga masih siang. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan dulu sebentar mengitari kota ini? Souro menyetujui pendapat Liu Yuwen. Sebagai seseorang yang hidup di gunung, cukup lama ia memang tertarik melihat-lihat suasana kota seperti ini. Keduanya berjalan bersama sambil menikmati suasana kota yang tengah sibuk. Sambil melihat-lihat, Liu Yuwen sempat membeli topeng di toko lokal sebelum mengenakannya. Tindakan tersebut membuat Souro kebingungan. Wajahku kemungkinan sudah terekspos besar oleh kultivator aliran hitam sebagai seseorang yang memegang artefak. Sebagai jaga-jaga, aku memakai topeng untuk menutupi identitasku. Jelas Liu Yuwen saat Souro bertanya. Ketika pengepungan sebelumnya terjadi, wajah Liu Yuwen sudah dilihat oleh ribuan kultivator aliran hitam. Meski kemungkinan kecil mereka ada di sini, tetapi tidak ada salahnya kalau Liu Yuwen sedikit lebih waspada. Souro mengangguk mengerti. Berbeda dengan Liu Yuwen, Souro menutupi wajahnya dengan tudung kala itu, sehingga wajahnya tidak terlalu terlihat. Episode 86 dengan judul Para Calon Juara. Matahari hendak terbenam setelah Liu Yuwen dan Souro menyelesaikan jalan-jalannya di kota. Liu Yuwen sudah memiliki gambaran besar dengan ibu kota, kekaisaran tersebut serta tempat-tempat penting yang nanti akan dia kunjungi. Liu Yuwen mengajak Souro ke restoran terlebih dahulu sebelum mencari penginapan. Di kota Loran, restoran berada di mana-mana hampir tidak terhitung jumlahnya. Liu Yuwen memasuki restoran yang cukup mahal dengan 3 lantai. Di ibu kota, harga pangan cenderung lebih mahal, namun bagi orang yang memiliki banyak harta seperti Liu Yuwen, ia bahkan bisa membeli restoran tersebut. Liu Yuwen naik ke lantai 3 restoran yang dikatakan tempat VIP dari restoran tersebut. Seorang pengunjung harus membayar 5 keping perak jika ingin naik ke lantai 3. Liu Gege, aku tidak memiliki cukup uang untuk ke lantai teratas, ucap Souro, merasa keberatan. Tidak apa, biar aku yang traktir semuanya. Liu Yuwen mengangguk pelan sebelum membuka topengnya untuk sementara waktu. Souro tidak mempunyai banyak uang karena selama ini uang yang dimilikinya berasal dari gurunya. Di lantai 3 restoran, pengunjung jauh lebih sepi dibanding lantai pertama dan kedua. Ada fasilitas tambahan di sana seperti panggung hiburan dan juga musik. Liu Yuwen dan Souro kemudian duduk di meja kosong tepat di samping jendela. Tak lama seorang pelayan datang, menyajikan teh gratis sebagai pelayanan tambahan di lantai tersebut. Liu Yuwen kemudian memesan tahu pada sang pelayan sementara Souro memilih memesan daging sapi. Pelayan mencatat semuanya sebelum berpamitan pergi. Harganya sangat mahal Liu Gege. Apa tidak masalah kau mentraktirku? Souro merasa menyesal memesan daging setelah melihat harganya. Aku masih memiliki banyak uang. Liu Yuwen mengeluarkan kantong kulit berukuran sedang yang di dalamnya berisi ribuan koin emas sebelum diberikan pada Souro. Ambillah untuk jaga-jaga jika Rul ingin jajan di kota. Souro menelan ludah ketika melihat isi di dalamnya. Liu Gege memberikan uang sebanyak ini tanpa ragu sedikit pun. Mungkinkah Liu Gege sebenarnya orang yang sangat kaya? Aku tidak bisa mengakuinya, tetapi kau bisa beranggapan demikian. Liu Yuwen tertawa kecil. Beberapa saat kemudian makanan yang dipesan akhirnya datang. Liu Yuwen dan Souro menyantap hidangan tersebut dengan nikmat sambil menikmati suasana senja ibu kota di balik jendela. Turnamen kekaisaran tinggal 4 hari lagi. Aku tidak sabar ingin melihat kultivator muda generasi sekarang. Tidak jauh dari meja Liu Yuwen dan Souro, ada 4 pria yang sedang mengobrol sambil meminum arak. Keempatnya tampak sudah mabuk. Terlihat dari wajah mereka yang memerah. Aku ingin lihat siapa yang akan menjadi juara.
8 tahun lalu, Sekte Pilar Pedang Kebenaran yang menjadi pemenangnya. Aku yakin mereka bisa jadi juara kembali. Omong kosong. Salah satu dari mereka menyahut temannya yang sudah berbicara demikian. Dari nada suaranya, jelas ia tidak terima. Apa kau tidak mendengar bakat Nona Gong Yuyin belakangan ini? Dia sudah menjadi kultivator alam jiwa tahap menengah di usianya yang masih 15 tahun. Dalam sejarah, tidak ada bakat yang sepertinya. Oh, aku juga sudah mendengar tentang gadis tercantik itu. Tapi daripada memilihnya, aku lebih mendukung Fusu dari Sekte Api Baja. Meski usianya lebih tua 2 tahun dari Nona Gong, tetapi kemampuan pengendalian apinya sudah tidak dilakukan lagi di dunia persilatan. Teman lainnya menyahut, kalian pikir Pilar Pedang Kebenaran juga tidak memiliki kultivator muda yang berbakat? Apa kalian lupa tentang Goyu? Orang yang pertama berbicara menjawab sambil mendengus kesal. Aku menebak dia adalah kultivator muda paling tinggi kultivasinya dibandingkan peserta yang lain. Aku mendengar berita bahwa beberapa hari lalu dia sudah menerobos ke alam jiwa tahap 7. Ketiga pria itu terus mengobrol sambil mengunggulkan jagoan masing-masing. Bahkan suara mereka yang keras terdengar seperti pertengkaran. Seolah ketiganya yang akan ikut dalam turnamen nanti. Liu Gege, apakah nanti kau juga bisa mengalahkan jagoan-jagoan yang dibicarakan mereka? Tanya Sourou yang ikut mendengar percakapan para pria tersebut. Aku tidak yakin, tapi aku akan menggunakan segenap kemampuanku. Liu Yuwen tersenyum. Bukankah kata guru Liu Gege, kemungkinan besar akan jadi juaranya. Segala hal bisa terjadi dalam turnamen sebesar ini. Boleh jadi ada kultivator yang lebih berbakat dariku. Tentu saja Liu Yuwen hanya merendah. Pada dasarnya, ia cukup percaya diri bisa memenangkan turnamen kekaisaran dengan mudah dan mendapatkan bunga krisan es yang dirinya inginkan. Dari sudut pandang Liu Yuwen, turnamen kekaisaran seperti hiburan baginya. Seberbakat apapun lawannya, nanti ia seperti menghadapi anak kecil dengan kekuatannya yang sekarang. Tentu saja dari semua fakta itu, Liu Yuwen sebenarnya sedikit merasa bersalah. Seharusnya dengan usianya di kehidupan pertama, ia bukan lagi bagian dari generasi muda. Liu Yuwen hendak menyelesaikan makannya saat tiba-tiba gerakan sumpitnya terhenti. Ketika melihat rombongan remaja memasuki lantai 3 restoran. Jumlah rombongan itu sekitar 8 orang. Mereka sepertinya berasal dari sebuah sekte dilihat dari pakaian yang mereka kenakan. Dengar, di antara rombongan itu tiba-tiba ada yang menepuk meja dengan keras. Hingga semua pengunjung di lantai 3 menoleh ke arah mereka. Kami berasal dari Sekte Api Baja dan membutuhkan tempat privasi sekarang. Jika kalian tidak mau berurusan dengan kami, maka segeralah pergi dari sini. Alis Liu Yuwen bergetar. Baru saja nama Sekte Api Baja disebutkan, ia sudah bertemu dengan anggotanya. Masalahnya ia tidak menduga anggota mereka bertindak demikian arogan seperti ini. Mendengar nama Sekte Api Baja membuat para pengunjung dari lantai 3 bereaksi. Liu Yuwen mengetahui sekte tersebut merupakan salah satu sekte besar aliran putih yang terkemuka di kekaisaran ini. Meski berasal dari aliran putih, Sekte Api Baja sering ditakuti oleh orang-orang seperti layaknya aliran hitam karena mereka selalu membuat keonaran di dunia persilatan. Sifat pemimpin atau anggota-anggota sekte tersebut cenderung kasar, memaksa, dan arogan. Mereka tidak segan-segan membuat perhitungan jika ada yang berani menyinggung sekte tersebut. Satu-satunya yang membuat Sekte Api Baja masih dalam aliran putih karena sekte itu tidak pernah membunuh. Setidaknya mereka hanya berani merampas jika ada sesuatu yang mereka inginkan. Para pengunjung tidak berani di lantai 3. Lebih lama setelah mendengar teriakan mengandung ancaman tersebut, tidak ada yang cukup berani untuk menyinggung kelompok besar seperti Sekte Api Baja. Kecuali satu orang, yaitu Liu Yuwen. Liu Yuwen dan Sourou tetap duduk di mejanya ketika yang lain turun. Sourou sebenarnya ingin pergi, namun Liu Yuwen menahannya. Jangan pergi. Kita sudah membayar mahal agar bisa duduk di sini. Liu Yuwen menyeruput tehnya dengan santai. Tapi Liu Gege, mereka akan macam-macam kalau kita tetap diam. Liu Yuwen menggeleng pelan. Kita tidak salah. Merekalah yang mencari masalah. Liu Yuwen tertawa kecil ketika melihat rombongan remaja itu melirik ke arah mejanya. Raut wajah mereka menjadi buruk ketika menyaksikan Liu Yuwen dan Sourou tidak beranjak pergi. Episode 87 dengan judul Sekte Api Baja. Saudara, apa kau tidak mendengar perkataanku barusan? Salah seorang dari rombongan remaja itu tiba-tiba menghampiri meja Liu Yuwen dengan kemarahan yang menyala di matanya. Tidak segan dia menepuk meja Liu Yuwen dengan keras agar membuat mental pemuda itu ciut. Apa kau sebelumnya berbicara sesuatu? Liu Yuwen tersenyum dan masih terlihat santai. Kau punya 2 telinga tetapi tidak bisa mendengar. Apa kau tidak melihat pengunjung yang lain pergi?
Liu Yuwen menyeruput tehnya. Kenapa bisa begitu? Apa restoran ini milik orang tuamu? Dari wajahmu kurasa kau bukan orang kaya. Remaja itu mengumpat. Ia bisa melihat, tidak hanya Liu Yuwen sedang mempermainkannya, tetapi pemuda itu juga tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Kami berasal dari sekte api baja. Kalau kau mencari masalah aku sudah tahu. Bukankah kau sudah mengatakannya beberapa saat lalu? Liu Yuwen tertawa kecil. Kau, remaja itu menjadi murka. Seketika kepalan tangannya diselimuti api membara lalu melepaskan tinjunya ke arah Liu Yuwen. Liu Yuwen menggelengkan kepala sambil berdecak pelan. Kalian anak muda. Daripada melatih kekuatan lebih baik fokus. Mengendalikan emosi lebih dulu. Liu Yuwen tidak menghindar. Ia menerima tinju api itu dengan telapak tangannya. Seketika api tersebut menjadi padam usai. Bersentuhan dengan kulit Liu Yuwen. Jantung remaja itu berhenti sejenak. Ia mundur beberapa langkah lalu matanya melebar saat mendapati sebagian tangannya sudah membeku. Kau seorang kultivator es. Remaja tersebut terkejut. Apakah ada masalah? Kau bukan satu-satunya yang menguasai perubahan jenis di sini. Liu Yuwen tersenyum penuh makna. Liu Yuwen sudah mendengar informasi. Sekte api baja yang semua anggota di dalamnya mempelajari teknik api, bahkan dikabarkan jika seseorang ingin masuk ke sekte tersebut mereka harus mempunyai unsur elemen api di tubuhnya. Reaksi remaja itu mengundang perhatian rombongannya. Mereka terkejut ketika melihat tangan rekan mereka sudah membeku. Remaja tersebut berusaha mencairkan tangannya dengan elemen api yang ia kuasai, namun es tersebut sangat sulit dilelehkan. Apa yang kau lakukan pada temanku? Benar-benar lancang. Beraninya kau tidak menghormati sekte api baja? Apa kau ingin cara masalah dengan sekte kami? Rekan-rekan dari remaja itu menjadi marah atas perilaku Liu Yuwen yang bahkan berani menyerang temannya. Mereka mulai mengancam dengan lisan, bahkan tidak segan-segan siap menyerang Liu Yuwen jika tidak berlutut hormat pada mereka. Menanggapi hal tersebut, Liu Yuwen hanya tertawa kecil. Sejak kapan sebuah penghormatan diminta? Itu adalah sesuatu yang diberi, bukan diminta, apalagi dipaksa. Seperti kalian. Rombongan remaja itu langsung terpancing emosi. Kepalan tangan mereka dalam sekejap melepaskan api seperti temannya. Sebelum mereka bertindak lebih jauh, tiba-tiba suhu di ruangan lantai 3 menurun drastis. Rombongan remaja itu terkejut, karena secara perlahan baik lantai maupun dinding restoran mulai memunculkan serpihan es. Sauro juga ikut terkena dampaknya. Ia mengalirkan di ke seluruh tubuh agar bisa menstabilkan suhu badannya. Sumber energi dingin tersebut yang tak lain adalah Liu Yuwen. Api yang diciptakan oleh rombongan remaja itu seketika padam oleh energi dingin tersebut. Kalian ingin melanjutkan ini lebih jauh. Aku tidak masalah jika kalian ingin melawanku. Bersama, para remaja itu menelan ludah. Tubuh mereka bergetar, tetapi bukan karena hawa dingin di sekitarnya yang membuat demikian, melainkan rasa takut mereka terhadap Liu Yuwen. Tatapan Liu Yuwen begitu dingin saat itu hingga membuat rombongan remaja itu kesulitan bernafas. Insting mereka mengatakan bahwa Liu Yuwen adalah sosok yang luar biasa berbahaya. Liu Yuwen menggunakan aura pembunuhnya dalam bentuk tatapan mata. Sesudah melawan sekte kuil racun abadi, aura pembunuh di tubuh Liu Yuwen semakin pekat. Ia tidak berusaha mengikis aura tersebut, melainkan mengumpulkan untuk memanfaatkannya. Aura pembunuh yang kelam dapat menghancurkan mental lawan seseorang. Liu Yuwen mengalihkan pandangannya. Barulah rombongan remaja itu bisa bernafas kembali. Sedikit saja Liu Yuwen terus memberikan tatapan dingin pada mereka, mungkin tubuh mereka sudah ambruk ke lantai. Pergilah selagi sempat sebelum aku berubah pikiran dan melakukan sesuatu pada kalian. Liu Yuwen sebenarnya berkata dengan datar, namun rombongan remaja yang mendengarnya menganggap Liu Yuwen sedang mengancam mereka. Tanpa menunggu sedetik pun para remaja itu langsung pergi terbirit-birit. Liu Yuwen dan Sauro hanya tertawa ketika menyaksikannya. Liu Gege, kau sangat keren tadi. Sauro masih tertawa sambil menutup mulutnya dengan satu tangan. Aku hanya sedikit memberikan pelajaran kecil pada mereka. Liu Yuwen tertawa kecil sebelum menghela nafas pelan. Ya, setidaknya pemandangan tadi cukup menghibur. Sesudah makan, Liu Yuwen mengajak Sauro pergi mencari penginapan. Karena keduanya sudah tidur di alam terbuka cukup lama, sehingga Liu Yuwen sengaja memilih penginapan yang paling terkenal di kota ini. Harganya memang cukup tinggi, tetapi tidak masalah bagi Liu Yuwen. Sesudah mendapatkan kamar, keduanya kemudian beristirahat. Besok paginya, Liu Yuwen dan Sauro mengunjungi serikat petualang yang ada di ibu kota. Sauro merasa kebingungan karena Liu Yuwen tidak mengutarakan tujuannya secara detil, melainkan langsung
mengajak gadis itu. Apakah ada yang bisa saya bantu tuan? Seorang resepsionis langsung menyambut Liu Wen dengan ramah ketika pemuda itu ada di hadapannya. Liu Wen mengangguk. Sebelum dia berbicara, ia lebih dulu mengeluarkan plat perak yang menunjukkan dirinya bagian dari serikat petualang. Resepsionis itu cukup terkejut. Plat perak menunjukkan bahwa Liu Wen memiliki kekuatan kultivator alam raga atau di atasnya. Yang jadi masalah pemuda itu terlihat terlalu mudah untuk mencapai tingkatan tersebut. Aku ingin mencari sebuah rumah yang sedang dijual di sekitaran sini. Harga bukan masalah. Liu Wen menjelaskan niat dan maksudnya. Rumah yang sudah tidak ditempati sebenarnya cukup banyak di ibu kota hanya saja untuk membelinya. Tuan membutuhkan surat perizinan dari pemerintah. Apa serikat bisa membantu perizinan ini? Untukku? Tanya Liu Wen. Pihak serikat dapat melakukannya, tetapi sebelum aku menyetujui, Tuan harus ingat bahwa membeli rumah di kota sangat mahal. Bisa 4-5 kali lipat jika dibandingkan membeli rumah di kota lain. Liu Wen mengangguk. Ia kemudian menyerahkan kantong kulit yang di dalamnya ada 10.000 keping emas. Seharusnya cukup dengan uang sejumlah ini bukan? Resepsionis itu kaget ketika melihat isi kantong kulit tersebut. Dengan uang ini, Anda bisa membeli beberapa rumah biasa sekaligus. Beli satu saja. Kalau bisa beli rumah yang besar dan memiliki halaman luas. Sisa, kembaliannya bisa untukmu. Resepsionis itu menjadi bersemangat. Ia mengangguk dan akan berusaha sebaik mungkin mencari rumah untuk Liu Wen. Setidaknya butuh 1 hari agar mereka bisa mendapatkannya. Liu Wen tersenyum puas. Ia kemudian mengajak Souro untuk pergi dari sana. Kenapa Liu Gege ingin membeli rumah di sini? Souro kebingungan. Aku hanya ingin tempat yang lebih privasi. Lagi pula kemungkinan besar kita akan lama di ibu kota ini. Liu Wen menjelaskan jika ia mempunyai rumah yang besar dan juga luas. Keduanya bisa menggunakan artefak misterius untuk berlatih. Aura yang dipancarkan artefak mempunyai jangkauan sampai belasan meter. Jika di kamar penginapan, seluruh penginapan bisa merasakan dampak dari aura, artefak dan hal ini jelas bukan kabar yang baik bagi keduanya.